Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Dakwah itu disampaikan bisa memberikan peningkatan keimanan, ketakwaan pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan ketenangan, kesejukan, ya, dan tidak menimbulkan justru suasana yang saling mencurigakan, ya, saling fitnah misalnya begitu. Kui aku ora duwe rencana moro-moro cangkem kui mak pecodot Fir'aun, Haman, Korun kui itu ya. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun Kesambet. Padahal kan mencela manusia saja berdosa, apalagi ini mencela kepala negara. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, mencela kepala negara, ahanahullah, maka tunggu saja suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. MH Ainun Najib atau Cak Nun sedang menjadi sorotan saat ini sebab dalam satu ceramah dia menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seperti Fir'aun. Wakil Menteri Agama atau Wamenak Zainud Tauhid Saadi meminta kepada para penceramah untuk tidak merendahkan harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden di depan umum. Saya mengimbau kepada siapapun khususnya penceramah agama untuk tidak menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan atau Wakil Presiden di depan umum. Apapun alasannya, tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut ajaran agama dan ketentuan hukum, ujar Zainud dalam keterangannya 19 Januari 2023. Zainud mengatakan kebebasan berpendapat dan kritik kepada Presiden hendaknya disampaikan dengan cara yang santun, bijak, dan menghormati. Menurutnya, kritik tidak dilakukan dengan sarkastik dan melanggar norma susila, hukum, dan agama. Mengimbau kepada para penceramah agama atau pendakwah dan tokoh agama hendaknya menjadikan mimbar ceramah sebagai ruang edukasi publik yang mencerahkan dan inspiratif. Setiap tokoh agama, ulama, dan penceramah agama mengemban tugas mulia sebagai pewaris para nabi untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran melalui jalan dakwah. Lebih lanjut, Zainud mengatakan dakwah seharusnya dilakukan dengan cara yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Misalnya dengan hikmah penuh kebijaksanaan, memberikan pesan yang baik, kemudian berdiskusi atau tukar pikiran dengan cara yang santun. Saya kira ketiga hal tersebut bersifat umum yang semua penceramah agama sudah sangat memahaminya. Hanya penerapannya saja yang dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab, ujarnya. Tidak boleh atas melaksanakan tugas dakwah yang mulia dengan mengungkapkan kata-kata yang kasar, menebarkan ujaran kebencian, hoaks, fitnah, adu domba, bersikap subjektif, dan berlaku tidak adil, sambungnya. Zainud menegaskan tidak boleh setiap penceramah menyampaikan kebencian atas nama dakwah yang disampaikan. Dikutip dari kanal YouTube bernama caknun.com, Cak Nun menyampaikan permintaan maaf karena membandingkan Presiden Jokowi dengan Fir'aun. Saya itu barusan disidang sama keluarga, dihajar, pokoknya dikubluk-kubluki, disusah-susati. Kenapa dikubluk-kubluki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak mengucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa ucapan itu harus baik. Efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana, ujarnya. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa tapi apa, itu kan saya sendiri melanggar. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga. Saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak melakukan, sambungnya. Cak Nun pun bersyukur saat memiliki keluarga yang biasa mengingatkan ketika ada kesalahan. Pertama, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon rahmat kepada Allah. Saya mohon pertolongan pada Allah. Saya mohon tuntunan dari Allah. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi nggak enak, atau menjadi menderita, atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu, ujarnya.
Belakangan ini sangat mudah memang menemukan cacian, celaan, dan saling menghina satu sama lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Menghina atau mencela dalam ajaran agama Islam adalah perbuatan yang tercela, bahkan tidak hanya di Islam. Di semua agama juga melarang perbuatan yang menghina dan mencela orang lain. Taat kepada pemerintah sendiri merupakan kewajiban bagi siapapun yang hidup di sebuah negara. Di dalam Al-Quran disebutkan, taat kepada pemerintah merupakan bentuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Memilih pemimpin juga hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Hukum memilih pemimpin menurut Islam bisa dibaca di hukum memilih pemimpin menurut Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Pemimpin atau penguasa adalah satu dari 3 hal yang harus ditaati selain Allah dan Rasul. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa menghina atau mencela pemimpin dalam Islam sangat dilarang. Dengan berbagai hinaan, fitnah, dan tuduhan, memang Presiden Jokowi tidak pernah membalas ucapan-ucapan yang merendahkan dirinya. Bahkan ia merasa setiap ucapan yang merendahkannya adalah berkah Tuhan yang harus ia terima saja. Karakter ini tidak banyak dipunyai oleh pejabat sekarang yang arogan. Banyak dari pejabat publik atau wakil rakyat yang ditonton banyak orang menunjukkan kearoganannya. Presiden Jokowi memang dijelek-jelekan terus asal-usulnya di fitnah ini itu. Tuduhan yang gak ada hubungannya dengan prestasi kerja dan sebagainya pun terus dihembus-hembuskan untuk menyampaikan kebencian kepada kelompok yang belum menerima informasi siapa itu Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi tidak mendendam, tidak membalas dengan cara jahat, tetapi ia membalasnya dengan sikap diam saja. Ia sabar dalam menerima cobaan itu. Presiden Jokowi pemimpin yang cukup fenomenal dengan berbagai karakter kepribadiannya. Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, yang menjabat sejak 20 Oktober 2014 ini sering menjadi sorotan. Berbeda dengan para pemimpin negeri ini sebelumnya, Presiden Jokowi berangkat dan menitik karirnya di bidang usaha mebel yang kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik menjadi wali kota Solo. Konsep belusukan sebagai senjatanya dalam kampanye politik membawanya menjadi wali kota, gubernur hingga presiden. Tidak ada yang menyangka sosok sesederhana seperti Presiden Jokowi ini bakal menduduki pucuk kepemimpinan tertinggi di negeri ini. Pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini memiliki banyak karakter yang patut menjadi tauladan bagi masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang cukup populer dengan karakternya yang sederhana. Kesederhanaan seorang pemimpin negara adalah yang paling mengagumkan. Karakter Presiden Jokowi ini dapat mematahkan segala pandangan tentang presiden yang kaku, menakutkan, dan berjarak dengan rakyat. Presiden Jokowi sebagai pemimpin selalu berpikiran jauh ke depan. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak hanya untuk generasi saat ini, namun juga untuk Indonesia di masa depan. Sebagai sosok pemimpin, Presiden Jokowi termasuk ke dalam kategori pemimpin yang rendah hati dan juga bersahaja. Karakter pemimpin yang sulit untuk dicari pembandingnya. Hal itu juga menjadi salah satu faktor mengapa Presiden Jokowi dicintai begitu banyak oleh rakyatnya.